Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kabar baik di sini, semoga kabar baik juga ya di sana. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila, Manajemen Keuangan 8B akan mengupas tuntas materi mengenai Konstitusi dan Hukum Dasar Negara Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3 Manajemen Keuangan 8B. Rekan-rekan dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila MK8B terdiri dari Alivia Widyastuti, Alia Frida, Dewi Melinia, saya sendiri Nadifa Aulia, dan Rati Putri Andanu. Selanjutnya terdapat table of content. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, sifat dan kedudukan konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang keempat, fungsi dan tujuan konstitusi dalam suatu negara. Yang kelima, nilai-nilai konstitusi. Yang keenam, materi muatan yang terdapat dalam konstitusi. Yang ketujuh, sistem ketatanegaraan menjadi Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar sebuah negara. Menurut Lemhanas pada tahun 2011, konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan dalam pemerintahan sebuah negara dan biasanya dikodifikasikan dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik dan prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yakni sebagai berikut. Yang pertama, Herman Heller. Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, di mana konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, di mana konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum. Lalu yang ketiga, konstitusi yang nilainya lebih tinggi daripada undang-undang dasar, di mana konstitusi ialah yang ditulis dalam sebuah naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam sebuah negara. Yang kedua ada Kenneth Clintonware, di mana beliau mengartikan konstitusi adalah sistem ketatanegaraan dalam suatu negara berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu yang ketiga ada Charles Frederick Strong yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat ada Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan bagi suatu bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah yang pertama, suatu kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan bagi para penguasa. Lalu yang kedua, suatu dokumen tentang pemberian tugas dan penugasannya dari sistem politik. Lalu yang ketiga, suatu gambaran tentang lembaga-lembaga negara beserta tugas dan wewenangnya. Lalu yang keempat, suatu gambaran tentang hak-hak asasi manusia. Lalu yang kelima, suatu gambaran tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem sosial, ekonomi, lagu kebangsaan, lambang negara, dan bahasa nasional. Selain itu, konstitusi juga memiliki arti luas dan arti sempit yakni sebagai berikut. Konstitusi dalam arti luas adalah hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Lalu, konstitusi yang dalam arti sempit itu merupakan hukum dasar tertulis yakni Undang-Undang Dasar. Di mana dengan pengertian ini, Undang-Undang Dasar adalah konstitusi atau hukum dasar yang tertulis saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan konstitusi. Pada umumnya, konstitusi dalam setiap negara memiliki kedudukan formal yakni sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, di mana konstitusi ini berisi
aturan dan ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi merupakan dasar adanya negara, sumber kekuasaan bagi lembaga negara, dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi itu memiliki tingkat tertinggi di antara aturan-aturan yang ada di bawahnya. Maka dari itu, aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Lemhanas pada tahun 2011, kedudukan konstitusi adalah sebagai sumber dasar dari seluruh hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan menjadi kebijakan politik itu tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dari nilai-nilai konstitusi, maka harus dilakukan judicial review atau uji material oleh lembaga peradilan yang diberi kewenangan, seperti Mahkamah Konstitusi untuk uji material undang-undang dan Mahkamah Agung untuk uji material peraturan di bawah undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat konstitusi. Konstitusi dalam sebuah negara itu bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sifat konstitusi itu biasanya dikaitkan dengan pembahasan apakah sifatnya itu luntur atau kaku, tidak tertulis atau tertulis, dan formal atau material. Konstitusi dapat dikatakan luntur atau kaku adalah apakah terhadap naskah konstitusi itu dapat dilakukan perubahan dan cara mengubahnya itu luntur atau kaku, serta apakah naskah konstitusi itu dapat dengan mudah atau sulit menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Konstitusi yang lentur apabila perubahan undang-undang dasar tidak dilakukan dengan cara istimewa dan hanya dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang biasa. Dalam konteks negara Indonesia, mekanisme perubahan atau amandemen undang-undang dasar dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian serta definisi dari konstitusi, serta sifat dan juga kedudukan dari konstitusi itu sendiri, sekarang saatnya membahas mengenai konstitusi yang berlaku di wilayah Indonesia. Konstitusi apa sih yang berlaku di wilayah Republik Indonesia? Jadi, konstitusi yang berlaku di wilayah NKRI adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita sering ya mendengar kata-kata Undang-Undang Dasar Negara 1945. Tapi apa sih definisinya? Jadi UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia. Nah, UUD 1945 ini merupakan hukum yang paling tertinggi yang berdasarkan pada poin-poin dan nilai-nilai Pancasila yang bersifat mengikat seluruh warga negara Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan yang tercantum dalam UUD 1945. Di antaranya ada 4. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Kemudian, sekarang kita akan membahas Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Nah, UUD 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di negara Indonesia saat ini. Sebagai dasar hukum, UUD 45 itu memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai luhur. Nah, UUD 45 merupakan hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Jadi hukum dari segala hukum itu adalah Pancasila. Sedangkan setingkat di atas itu adalah UUD 1945 dan kita juga harus patuh terhadap pasal-pasal serta isi yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Nah, dalam proses pelaksanaannya, UUD 1945 itu tidak bersifat absolut. UUD 1945 dapat diamandemenkan sesuai dengan bagaimana keadaan serta kebutuhan negara.
Sesuai dengan batang tubuh UUD 1945, sebagai dasar hukum, UUD 45 itu memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai luhur. Nah, UUD 45 merupakan hukum yang setingkat di bawah Pancasila. Jadi hukum dari segala hukum itu adalah Pancasila. Sedangkan setingkat di atas itu adalah UUD 1945 dan kita juga harus patuh terhadap pasal-pasal serta isi yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Nah, dalam proses pelaksanaannya, UUD 1945 itu tidak bersifat absolut. UUD 1945 dapat diamandemenkan sesuai dengan bagaimana keadaan serta kebutuhan negara, sesuai dengan batang tubuh UUD 1945 pasal 37. Nah, pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Jadi, ada 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berlaku semenjak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, UUD RIS, yaitu berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, dan yang terakhir yang berlaku sampai sekarang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta konstitusi itu berbeda, namun memiliki keterikatan. Jadi, konstitusi merupakan hukum yang tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang bersifat tertulis dan bersifat mutlak. Jadi, tujuannya itu untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyimpangan antara seluruh warga negara Indonesia, baik itu dari lembaga negaranya, pemerintahannya, ataupun warga negara Indonesianya itu sendiri. Selain itu, tujuan dari konstitusi dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu diantaranya untuk menjamin hak-hak warga negara agar terpenuhi dan juga menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Perkenalkan, saya Rati Putriandanu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan tujuan konstitusi serta nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi konstitusi. Menurut Charles Frederick Strong, pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, fungsi konstitusi menurut Jindli Asyidiki. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia, sehingga kita tidak dapat sewenang-wenang. Yang kedua, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Hubungan antar organ negara yaitu hubungan antara presiden dengan lembaga pemerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Sebagai contoh, para anggota DPR dipilih melalui pemilu oleh para rakyatnya, sehingga para anggota DPR harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyatnya. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai contoh, kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, fungsi konstitusi sebagai sarana pemersatu atau sebagai rujukan identitas dari keagungan negara atau sebagai center of ceremony. Yang ketujuh, konstitusi berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, serta yang kedelapan, konstitusi berfungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan para penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, serta memberikan pedoman bagi para penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Selanjutnya yaitu nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima di suatu negara, yang mana konstitusi tersebut tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, namun berlaku efektif dan dilaksanakan di negara tersebut. Yang kedua yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, namun konstitusi tersebut tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu berasal dari pasal-pasal yang tidak berlaku atau seluruh pasal-pasal yang terdapat di dalam konstitusi tersebut tidak berlaku di seluruh wilayah negara. Yang ketiga yaitu nilai sematik. Nilai sematik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi ini sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Nah, kan kita udah mempelajari nih tadi tentang pengertian konstitusi, fungsi dan tujuan, serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang muatan materi yang terdapat dalam konstitusi. Menurut Budiarto, tahun 2005 atau konstitusi atau undang-undang dasar itu memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dalam negara federal, pemerintah pusat dan daerah itu untuk pelanggarannya biasanya diatur oleh lembaga yudikasi. Nah, yang kedua ada hak-hak asasi manusia. Nah, di dalam konstitusi itu juga diatur hak-hak asasi manusia seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak asasi yang harus diterima oleh warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi dalam konstitusi itu juga dikasih tahu nih gimana caranya atau prosedur untuk mengubah undang-undang dasar. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Misalnya dalam Undang-Undang 1945 dilarang mengubah bentuk negara kesatuan. Berdasarkan pendapat dari Budiarto tersebut menunjukkan bahwa konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan secara efektif. Oke, selanjutnya masuk ke materi Sistem Ketatanegaraan Indonesia menjadi Konstitusi Republik Indonesia. Nah, salah satu hasil nyata reformasi adalah terjadinya perubahan Sistem Ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa alasan mengapa dilakukannya perubahan UUD 1945. Di antaranya yaitu yang pertama, struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya eksekutif vivi karena menempatkan kekuasaan besar pada lembaga eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan yang ada dalam UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahkan cakupan ini makin besar karena presiden juga berperan penting dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme. Yang ketiga, perintah pembentukan undang-undang tidak disertai dengan materi muatan yang dijadikan pedoman. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada UU Pemerintahan Daerah yang sangat sentralistik seperti UU Nomor 5 Tahun 1974. Namun ada pula yang desentralistik seperti UU Nomor 22 Tahun 1999. Dan yang keempat, yaitu penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam batang tubuh. Hal ini terlihat jelas manakala Presiden diberi kualifikasi tambahan sebagai mandataris MPR. Hal tersebutlah yang menjadikan kedudukan Presiden semakin kuat. Selain itu, terdapat praktik ketatanegaraan yang lebih didasarkan pada penjelasan daripada ketentuan yang ada dalam batang tubuh, yaitu seperti pemaknaan kekuasaan MPR tidak terbatas.
Hal inilah yang menyebabkan munculnya penafsiran bahwa MPR dapat memuat berbagai ketentuan atau ketetapan dengan muatan yang tidak terbatas. Selanjutnya adalah sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Dalam hal ini, UUD 1945 telah menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan federal atau serikat. Dasar penetapan ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu yang kedua adalah bentuk pemerintahan adalah republik. Dalam hal ini, UUD 1945 telah menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bukan monarki atau kerajaan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah sistem pemerintahan adalah presidensial. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi ini, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Pun rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesempatan untuk memilih atau dipilih. Sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai konstitusi dan dasar hukum di Indonesia. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kalian semua. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.